قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bertemu di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta akan ditambahkan oleh Allah untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mari kita sama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan membicarakan tentang sarana perjuangan yang kita punya, yang kita perlukan, yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita dalam rangka berjuang menegakkan kebenaran, mengerjakan kebaikan, dan meninggalkan segala macam keburukan, kejelekan, kefasikan yang setiap hari, setiap saat malah itu kita jumpai di dalam kehidupan kita. Di dalam kita beraktivitas pasti menjumpai berbagai macam pilihan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Itu makanya kita mesti menyadari ada berbagai macam sarana yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang perjuangan kita. Akan tetapi di sebaliknya, selain ada hal-hal yang menunjang kita, selain ada hal-hal yang bisa menjadi sarana kita melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, ada juga sikap-sikap dari diri kita itu yang sebenarnya kalau mau dibilang patut disesalkan ya nggak perlu disesalkan juga karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakannya secara terukur itu sedemikian rupa. Jadi di dalam diri kita itu ada berbagai macam sifat dan melahirkan sikap yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, utamanya di dalam upaya-upaya kita untuk melakukan perjuangan menghadapi segala macam bentuk keburukan. Jadi di dalam ayat-ayat surat Al-Hajat ini tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini suatu sikap yang luar biasa. Allah yang Maha Menciptakan telah menciptakan manusia, akan tetapi manusia mengingkari penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia kemudian memberikan jalan kepada manusia berupa petunjuk. Petunjuk untuk kebaikan, petunjuk kepada keburukan. Nah, manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Manusia memilih yang buruk. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia, memberikan petunjuk dan memberikan sarana-sarana untuk menjalani petunjuk itu. Tetapi itu pun ditinggalkan oleh manusia. Maka sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Bagaimana dia ingkarnya? Itu dalam banyak hal. Yang utamanya adalah ketika manusia itu ingkar terhadap zat Allah yang sudah menciptakan, yang sudah menghidupkan dan menghidupi manusia. Jadi pengingkarannya itu luar biasa dan macam-macam bentuknya. Ketika mengingkari zat Allah, mengingkari keberadaan Allah, yang namanya keberadaan Allah itu nggak dihitung.
Yang namanya Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, nggak dihitung. Padahal dulu orang-orang musyrik di Mekah, mereka itu sebenarnya masih menghitung gitu. Ketika mereka ditanyakan siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang mengatur kejadian-kejadian di langit dan di bumi, mereka bilang Allah. Siapa yang menciptakan matahari, bulan, bintang, mereka bilang Allah. Itu kaum musyrikin di kota Mekah kan, tapi orang-orang selain kaum musyrikin itu ada yang jauh lebih sesat, bahkan keberadaan Allah saja mereka nafikan. Itu utamanya orang-orang yang kalau kita bilang sekarang itu orang-orang yang berhaluan komunis. Mereka tidak percaya pada eksistensi Tuhan. Pada itu nggak percaya mereka. Meskipun mereka nggak bilang mereka nggak percaya Tuhan, akan tetapi pada kenyataannya di dalam sikap-sikapnya, di dalam setiap aktivitasnya, di dalam pemikiran dan perkataannya, mereka menafikan adanya zat yang maha kuasa. Sesudah itu apalagi? Ya, turut-urutannya terus tuh. Turut-urutannya terus. Zat yang maha kuasanya mereka nafikan, mereka tidak mau mengakui adanya Tuhan. Ini bahkan bukan cuma komunis aja ya sebenarnya ya. Orang-orang yang mengaku liberal sekalipun itu kadang-kadang adalah orang yang memang tidak mau mengakui adanya zat Allah. Ketika mereka itu saking liberalnya, gitu kan, mereka itu melepaskan diri dari semua nilai, bahkan kepada nilai-nilai ketuhanan sekalipun mereka tidak mau mengikuti. Nah, itu ketika ada ilmu pengetahuan, nah yang mereka pegang ilmu pengetahuan. Ketika ada teknologi, yang mereka pegang teknologi. Soal Tuhan, nah, nggak mau mengakui. Saya teringat dulu ada ceramahnya Allahyarham Zainuddin MZ, cerita katanya tentang ilmu kedokteran yang sudah sedemikian maju. Ada di antara dokter-dokter yang ilmuwan-ilmuwan yang dalam bidang kedokteran itu bilang mereka udah punya step-step nih. Tahun sekian mereka akan punya penyembuhan terhadap berbagai macam penyakit. Ada lagi yang waktu itu belum ada obatnya adalah penyakit AIDS, HIV AIDS. Mereka bilang pada tahun sekian akan ada obatnya, dan puncaknya adalah pada tahun berapa gitu nanti akan ada ditemukan obat yang bisa memperpanjang umur, yang bisa menghindarkan manusia dari kematian. Kalau kata Kiai Jainuddin MZ, dia bilang itu ditemukan pil anti malaikal maut. Itu bahasanya beliau seperti itu. Nah, itu adalah perbuatan orang yang mengingkari adanya zat yang maha kuasa. Jadi bukan semata dari orang golongan komunisme aja ya, orang-orang yang di luar komunisme juga kalau dia sudah mengingkari keberadaan Tuhannya, itu udah termasuk itu bagian dari orang-orang yang ingkar. Kemudian apalagi yang mereka ingkari adalah kebenaran yang datang dari Tuhannya. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu kan banyak, baik yang di dalam disebutkan di dalam firman-firman Allah. Kita bilangnya ayat-ayat qauliyah, di dalam firman-firman Allah bisa dibaca di dalam Al-Qur'an misalnya. Atau sebagaimana juga disampaikan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, para nabi. Kalau di dalam perbendaharaan kita namanya hadis. Itu ada di dalam situ ada kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu tetap juga ditolak, bahkan dengan berbagai macam dalih yang menurut mereka itu dalih yang masuk akal, padahal masuk akalnya dalam ukuran akal mereka. Kalau mereka mau mau memikirkan dan kemudian mau jujur sedikit saja, kejujurannya itu mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa yang namanya ilmu manusia, teknologi manusia itu pasti akan sangat terbatas. Pasti ada batasnya. Sementara ilmu, teknologi, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu yang tidak ada batasnya. Yang namanya maha itu udah nggak ada batasnya udah. Makanya ketika
orang-orang itu melakukan sesuatu aktivitas atau meyakini tentang suatu keyakinan, suatu paham yang mengingkari keberadaan zat Tuhannya, itu udah pasti masuk dalam ayat ini. Innal insana li rabbihi lakanud, benar-benar ingkar. Dan ini tidak disebutkan orang-orang kafir. Yang disebutkan adalah insan, manusia semuanya. Artinya apa? Kita yang mengaku orang-orang yang beriman ini juga memiliki modal, memiliki kesempatan, memiliki kemungkinan juga menjadi orang yang ingkar. Makanya kita mesti hati-hati. Itu karena disebutnya insan, manusia. Ya, kita sebagai bagian dari makhluk yang namanya manusia ya mesti hati-hati. Keyakinan bahwa ini memang terjadi, bahwa pengingkaran ini memang ada, nah itu mesti dijadikan sebagai rambu-rambu supaya kita tidak terjebak ataupun terjerumus ke dalamnya. Kemudian apalagi yang disebutkan di dalam surat Al-Adiyat? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Mereka itu benar-benar menjadi saksi atas keingkarannya. Lah, mereka tahu mereka itu sebenarnya. Cuman either mereka pura-pura nggak mau tahu atau mereka pura-pura nggak tahu. Jadi dua hal yang berbeda. Dia pura-pura tidak tahu atau berpura-pura sehingga dia menjadi tidak mau tahu. Gitu. Tidak mau tahu dengan yang pura-pura tidak tahu. Ada dua kedudukan tuh yang memang sangat dekat, akan tetapi bisa jadi orang salah satunya berada di antara keduanya. Dia sebenarnya mau tahu tapi dia pura-pura tidak tahu gitu kan. Jadi ada sedikit perbedaan yang memang tetap aja itu menjadi ciri-ciri dari orang yang pertama-tamanya adalah orang-orang yang ingkar. Itu kan contoh yang udah sering saya sebutkan kan, ketika Stephen Hawking berhasil menerangkan kejadian pembentukan alam semesta dari T sama dengan 0, dari saat ketika waktu itu belum ada. Ini adalah penciptaan yang pertama nih, penciptaan pertama dari alam semesta nih, kalau menurut urutannya si Stephen Hawking. Itu penciptaannya itu dari sesuatu yang sangat kecil, materinya, masanya sangat kecil, akan tetapi ditumbuhkan dengan energi yang teramat sangat dahsyat. Gitu. Jadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan filosofis yang seharusnya bisa dijawab dengan jujur kalau mereka mau mengakui keterbatasan pengetahuan mereka, keterbatasan teknologi mereka. Pengetahuan mereka, ilmu mereka, teknologi mereka itu tidak bisa menjawab apa yang ada sebelum T sama dengan 0. Sebelum waktu itu ada, apa yang ada? Tidak bisa mereka jawab. Mereka pasti bilang tidak ada apa-apa gitu. Tapi tidak apa-apa itu kan sebenarnya sesuatu hal yang aneh. Kenapa? Kenapa terus tiba-tiba ada sesuatu? Kenapa tiba-tiba ada Big Bang? Kenapa ada massa yang kemudian berkembang? Itu kan semuanya harus ada asalnya. Kalau sebelumnya tidak ada apa-apa, kemudian dia tahu-tahu adanya asalnya dari mana? Ini kan bukan perkara sulap si pesulap merah gitu kan. Wah, ini lihat nggak ada nih kan, nggak ada kan. Oh, tahu-tahu ada gitu kan. Dari mana gitu datangnya gitu kan. Tangannya kosong gitu, begitu dilihat tuh dibuka, wah ada isinya gitu kan. Wah ya luar biasa itu kan tapi itu kecepatan permainan tangan. Kita udah pasti tahu bahwa itu sebenarnya barangnya ada. Sebelumnya barang itu pun sudah ada. Ketika kita melihatnya tidak ada, itu kan karena tipuan. Nah, mata kita tertipu. Akan tetapi di dalam kejadian alam semesta ini nggak ada tipuan. Kenapa nggak ada tipuan? Lah, Stephen Hawking bisa ngitung sampai per sekian ribu detik.
Dia bisa melihat, membuatkan skenarionya, nih pada detik yang kesekian, bukan, 1 detik per sekian ribu adanya apa, kemudian sepersekian ribu detik berikutnya kejadiannya apa. Dan dia bisa bikin kayak gitu. Ini bukan tipuan, artinya memang ada perhitungannya. Akan tapi pertanyaan besarnya tidak ditanyakan. Nah, kan yang jadi permasalahan sekarang kejujurannya. Pertanyaan yang benar-benar, pertanyaan yang benar-benar seharusnya ditanyakan tidak ditanyakan. Padahal dia tahu pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menggantung dan siap untuk ditanyakan. Itu kan kalau orang-orang ilmuwan kan katanya harusnya mereka itu bersikap ilmiah. Kalau ada pertanyaan yang belum diketahui jawabannya, mereka tetap harus menyatakan dulu pertanyaannya itu apa. Kalau mereka tidak bisa menjawabnya sendiri, biarkan pertanyaan itu ada, biarkan generasi yang mendatang yang berupaya untuk menjawabnya. Itu bisa seperti dan memang biasa di dalam dunia ilmiah ya seperti itu. Akan tetapi ketika ada pertanyaan yang memang sudah menggantung tetapi tidak ditanyakan, itu menjadi rahasia umum di antara mereka. Itu menjadi saksi atas keingkaran-keingkaran mereka. Mereka takut untuk menanyakan itu, nanti kalau sudah menanyakan itu jawabannya ya udah ketahuan gitu. Sudah pasti jawabannya. Apa yang ada sebelum waktu itu ada? Dari mana energi yang besar itu datang? Siapa yang menciptakan materi yang sedemikian besarnya masanya, sedemikian kecilnya masanya, akan tetapi sesudah terkena pengaruh dari energi yang sedemikian besar, dia berubah menjadi materi yang sedemikian banyak, termasuk semua galaksi, semua tata surya, semua yang ada di alam raya, termasuk dunia, bumi ini beserta segala isinya. Itu benar-benar menjadi saksi bahwa manusia itu benar-benar berada di dalam keingkaran. Gitu. Lalu apalagi? Ada lagi sikap-sikap yang di antara manusia itu yang merupakan sikap berlebihan cintanya kepada harta. Gitu. Ini permasalahan besar. Kenapa? Dari beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas betapa kecintaan kepada harta dunia yang berlebih-lebihan itu akan membuat manusia tersesat dengan sendirinya. Tanpa disesatkan oleh setan, dia akan udah tersesat dengan sendirinya kalau dia mencintai harta secara berlebihan. Kenapa? Akan ada banyak timbul sifat-sifat buruk di dalam dirinya yang itu nggak perlu dipanggil-panggil lagi, nggak perlu di kompor-komporin lagi sama setan. Contohnya apa? Sifat kikir, pelit. Nah, itu kan sifat pelit kayak gini nih timbul dari kecintaan yang luar biasa terhadap harta. Kecintaannya berlebih-lebihan. Makanya dia tidak mau kehilangan harta barang sedikit pun, tidak mau berpisah barang sebentar pun dengan hartanya. Makanya ketika ada perintah, ada anjuran untuk sedekah, itu akan mikir dia. Kadang malah nggak perlu mikir gitu. Oh nggak bisa. Firaun kan kayak gitu. Nggak bisa. Kenapa saya harus mengeluarkan ini untuk orang-orang yang miskin? Padahal saya memperoleh harta saya ini dengan pandaian saya, dengan ilmu-ilmu saya. Mereka itu orang yang membutuhkan. Loh, biarin aja mereka. Mereka orang yang nggak mau mempergunakan akalnya. Mereka nggak mau mikir, jadinya mereka miskin. Nah, itu kata-katanya si Korun. Itu seperti itu dia. Berpikirnya seperti itu. Kikir, sama. Bahkan di zaman Nabi pun ada sahabat yang seperti itu gitu, sudah dikasih harta yang banyak tapi dia tidak mau membayar atau mengeluarkan zakatnya. Udah gitu apalagi? Tamak, loba, rakus gitu kan. Jadi dia berupaya mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya buat
kepentingan dirinya sendiri. Ini biasanya jadi satu nih, couple deh. Tamak dan kikir udah tamak, dia ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, dia kikir nggak mau ngeluarin gitu kan. Bahkan kadang untuk dirinya sendiri pun dia nggak mau ngeluarin harta yang banyak. Jadi dia tersiksa sendiri oleh sikap-sikap atau sifat-sifatnya, kikir dan tamak. Nah, biasanya tamak dan kikir ini akan berdampingan lagi dengan satu sifat yang namanya zolim. Jadi ketika dia tamak, dia berupaya untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, dia menempuh cara-cara yang zolim. Maksudnya dengan apa? Ya apapun caranya, yang penting duit gue nambah, yang penting harta gue banyak, yang penting gue untung sebesar-besarnya. Bahkan dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh agama. Kalau di dalam Al-Quran disebutin diantaranya adalah mencurangi timbangan. Jadi kalau timbangan buat dia beli gitu kan, beli sesuatu barang, nah timbangannya mintanya dilebihin. Akan tetapi ketika dia menjual barang-barang itu, timbangannya dikurang-kurangin. Zaman dulu katanya ada yang timbangannya itu di tempat bagian yang barang-barangnya itu ditempelin besi berani gitu, atau ditempelin bentuk-bentuk lain yang bisa memperberat tuh. Jadi tempatnya aja udah berat itu. Sebelum ditaruhin barangnya, entah itu sayuran, entah itu biji-bijian, entah itu buah-buahan, sebelum ditaruh di tempat itu sebenarnya udah bergerak tuh, udah turun itunya, timbangannya. Nah itu luar biasa tuh. Kikir, tamak, zolim menjadi satu. Itu zolimnya kalau lagi cari duitnya seperti itu. Lagi mengeluarkannya kalau zolimnya gimana? Ya itu yang tadi. Zakat nggak mau dikeluarin, padahal dia sudah wajib zakat. Itu karena kambing udah lebih dari 40 nggak mau dikeluarin zakatnya. Nggak punya harta, punya duit, punya hasil dari hasil usahanya udah lebih dari ukuran 85 gram emas, dia nggak mau keluarin zakatnya. Apalagi yang namanya sedekah, paling males dia kalau disuruh sedekah gitu kan. Ini sifat-sifat yang keluar tuh dengan sendirinya tuh, ini udah alami nih naluriahnya manusia. Ditambah apalagi ketika dia mengumpulkan harta dengan cara yang tamak, dia kikir mengeluarkannya, dia zolim dalam mendapatkan dan mengeluarkan hartanya, dia itu kumpulin buat apa? Buat berlomba-lomba. Dia itu buat pamer. Kan alhaakumut takatsur kan seperti itu. Jadi berlomba-lomba, berbanyak-banyak dalam hal harta, anak, pangkat, jabatan, rumah, mobil, segala macam. Berbanyak-banyak. Buat apa? Buat pamer. Kenapa dengan pamer? Dia bisa kasih tahu orang, gue begini loh keadaannya, gue kaya loh gitu kan. Lu mah miskin kan. Apa sih namanya sekarang tuh? Ada tuh istilahnya sekarang tuh yang pamer-pamer gitu, para sultan kayak gitu. Mobil berapa tuh? Sekian M. Oh, murah gitu. Dibilang murah gitu. Murah tuh mobil segitu gitu kan. Dia itu dipamer-pamerkan. Itu luar biasa. Ini menjadi harus menjadi sikap yang diperhatikan karena ini urut-urutannya begitu. Udah kikir, tamak, zolim, pamernya dengan kesombongan. Pamer sombong gitu kan, menyombongkan diri, menjadikan dirinya yang terbaik. Akan tapi ketika dia pamer, dia sombong, dia menemukan ada orang lain yang lebih kaya dari dia, yang lebih banyak hartanya, yang lebih mewah mobilnya, apa yang timbul?
dengki, tuh hasut dia. Jadi makin oh itu namanya apa? Flexing, pamer, sombong itu ya, flexing. Tuh istilah-istilah sekarang tuh. Begitu tuh. Jadi dari zaman dulu udah ada, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya di dalam uh, surat Al-Anbiya ini diingatkan lagi tuh. Cinta harta tuh, pamer, sombong, enter sama yang lebih kaya dari dia, dengki gitu kan. Cari-cari cara nih supaya orang itu menderita, entah kehilangan hartanya, entah kehilangan kehormatannya, kan bikin-bikin hoax kayak gitu kan, atau bikin prank-prank yang menjatuhkan martabat orang. Itu luar biasa. Artinya luar biasa jeleknya gitu. Tapi bukan kejadian luar biasa. Kenapa? Kejadian itu sudah disebutkan 15 abad yang lalu. Allah sudah menceritakan. Barangkali dulu memang pernah ada di dalam sejarah-sejarah manusia yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tuh, berjalan sana gitu. Keluar, lihat apa yang sudah Allah lakukan kepada orang-orang yang zalim pada zaman dahulu, itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Nah, ini kejadian di masa sekarang. Makanya balik lagi kita kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat ini adalah menjadi peringatan buat kita ketika kita mengingkari kebenaran, bahkan kita mengingkari kebenaran zat Allah. Meskipun kita tahu tentang kebenaran itu atau setidak-tidaknya merasa tentang adanya kebenaran itu, kita diam aja, kemudian kita punya cinta yang berlebihan terhadap harta, ini semuanya akan menjadi penyurut semangat kita di dalam berjuang di jalan Allah, akan membuat kita tidak semangat dalam beribadah. Ini yang mesti hati-hati. Jadi ketika kita bekerja mencari nafkah, stick to it, jadi benar-benar di situ gitu. Tujuannya adalah mencari nafkah, kewajiban, dan di dalam kewajiban ini ada banyak kebaikan. Makanya ketika kita melakukannya dengan niat, dengan pemikiran yang benar, nah insya Allah ini tidak akan menyurutkan semangat kita untuk berbuat baik. Jangan kayak contoh-contoh yang tadi yang luar biasa keburukannya. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi yang kira-kira perlu dibahas, silakan ditanyakan aja lewat WhatsApp. Nanti kita insya Allah akan bahas di lain kali. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan menjadi perkumpulan yang diberkati, dirahmati, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.